jika kita kembali membahas pengaruh pangkalan militer Amerika Serikat yang berdekatan dengan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian Indonesia Timur. Tentu saja akan memiliki dampak atau pengaruh terhadap Indonesia. Sebab jika kita berkaca pada lepasnya Timur Timur atau Timur Leste, di mana saat itu sebagian besar warga Timur Timur menuntut untuk merdeka dari Indonesia, sehingga terjadilah sebuah pertempuran, di mana saat itu Indonesia mempertahankan wilayah Timur Timur sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Namun beberapa negara aliansi Amerika Serikat seperti Australia, Selandia Baru, dan Inggris turut menjadi negara yang mendukung kemerdekaan Timur Timur dan melakukan penerjunan militer mereka di wilayah tersebut. Seperti yang kita ketahui, jika beberapa negara di dunia kerap kali menganggap militer Amerika Serikat menjadi sebuah ancaman bagi wilayah kedaulatan mereka. Sebab militer Amerika Serikat sebagai negara adidaya dianggap kerap kali melancarkan aksinya di beberapa negara yang hingga berpotensi pada peperangan. Misalkan saja sebagai salah satu contoh, berdirinya pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah membuat beberapa negara di kawasan Timur Tengah merasa terancam, sebab akan lebih mudah diserang oleh Amerika Serikat jika tidak tunduk pada negara mereka. Hal tersebut didasari pada beberapa dekade lalu, di mana militer Amerika Serikat melakukan serangan terhadap negara Irak, yang hingga akhirnya pemimpin Irak Saddam Hussein tertangkap. Selain itu, Rusia sebagai negara yang melakukan pertempuran melawan Ukraina yang sudah terjadi kurang lebih 2 tahun, terus melakukan dukungan terhadap militer Ukraina yang dibantu dengan anggota negara NATO untuk melakukan serangan terhadap Rusia ataupun memberikan fasilitas militer, di mana Amerika Serikat yang seharusnya sebagai negara pimpinan dunia memberikan perdamaian terhadap kedua negara yang sedang berperang, yang tentu saja dianggap oleh Rusia sebagai ancaman bagi militer mereka. Sementara di sisi lain, jika kita melihat pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara ataupun Indo-Pasifik, walaupun hingga saat ini masih belum terjadi peperangan di wilayah kawasan tersebut, tetapi pangkalan militer Amerika Serikat berada di sekitar wilayah tersebut. Misalkan penempatan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Filipina, di mana beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sedang bersitegang terkait wilayah Laut Cina Selatan, yang hingga saat ini masih terjadi aksi klaim tumpang tindih dan semakin memanasnya hubungan militer Cina dengan militer Taiwan, di mana hal ini tentu saja berdampak pada negara-negara kawasan dan berpotensi terjadinya peperangan dengan adanya campur tangan Amerika Serikat yang melakukan pendekatan secara militer. Selain itu, hingga saat ini Amerika Serikat terus menebar pangkalan militer mereka di wilayah kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Hal tersebut sebagaimana lansiran sumber media informasi militer terkait, jika sebelumnya Perdana Menteri Papua Nugini telah mengatakan bahwa Amerika Serikat yang menempatkan pangkalan militer barunya di wilayah mereka tidak akan menempatkan Papua Nugini sebagai lokasi peluncuran serangan terhadap negara lain. Ia bahkan menganggap bahwa penempatan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Papua Nugini dilakukan karena juga lokasi Papua Nugini yang berdekatan dengan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Filipina dan Korea Selatan. Sementara di sisi lain, jika kita kembali membahas pengaruh pangkalan militer Amerika Serikat yang berdekatan dengan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian Indonesia Timur, tentu saja akan memiliki dampak atau pengaruh terhadap Indonesia. Sebab jika kita berkaca pada lepasnya Timur Timur atau Timur Leste,
tentu saja tidak bisa dipungkiri jika bisa saja berdampak pada ancaman terhadap wilayah kedaulatan Indonesia. Hal tersebut didasari pada perang yang terjadi beberapa dekade yang lalu antara Timur Leste atau Timur Timur dengan Indonesia, di mana saat itu sebagian besar warga Timur Timur menuntut untuk merdeka dari Indonesia, sehingga terjadilah sebuah pertempuran, di mana saat itu Indonesia mempertahankan wilayah Timur Timur sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Namun beberapa negara aliansi Amerika Serikat seperti Australia, Selandia Baru, dan Inggris turut menjadi negara yang mendukung kemerdekaan Timur Timur dan melakukan penerjunan militer mereka di wilayah tersebut. Di sisi lain, saat itu Amerika Serikat juga telah mengerahkan kekuatan militernya untuk menekan militer Indonesia. Misalkan Indonesia yang sebagian besar alutsista tempur militernya didominasi dari alutsista tempur militer buatan Amerika Serikat. Kemudian Amerika Serikat menerapkan sanksi embargo militer terhadap Indonesia, di mana hal tersebut tentu saja mempengaruhi militer Indonesia dan hingga terjadi referendum atau kemerdekaan Timur Timur yang saat ini bernama Timur Leste. Sementara di sisi lain, berdasarkan lansiran kutipan sumber media informasi militer terkait, jika kita membahas pangkalan militer Amerika Serikat yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Indonesia Timur, tampaknya memiliki tujuan tertentu yang sulit untuk didefinisikan, sebab Amerika Serikat melakukan pendekatan secara militer di wilayah yang tidak memiliki konflik militer sedikit pun. Namun walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri jika saat ini wilayah Indonesia di Papua terjadi pemberontakan antara anggota separatis teroris KKB-OPM yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia dan harus berhadapan langsung dengan personil TNI. Sementara di sisi lain, dalam kutipan sumber media informasi terkait lainnya, adapun penempatan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Papua Nugini dengan penerjunan armada kapal penjaga pantai dan pasukan ke wilayah Papua Nugini. Sebab Amerika Serikat menganggap jika pengaruh Cina di wilayah Pasifik kian semakin meningkat. Hal tersebut di mana dalam sebuah kesepakatan dengan Port Moresby dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menegaskan bahwa pengerahan penjaga pantai akan membantu Papua Nugini menghentikan penjarahan sumber daya alam lautnya serta menghentikan kegiatan seperti penangkapan ikan ilegal dan perdagangan manusia. Saya hanya ingin memperjelas bahwa kami tidak mencari basis permanen di Papua Nugini, sebagaimana klaim Austin dikutip Al-Mayadeen pada akhir Juli 2023 kemarin. Namun walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri jika secara rinci penerjunan pasukan ini merupakan poin dari kesepakatan keduanya, di mana dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Amerika Serikat dapat menempatkan pasukan militernya dan kapal perangnya di 6 pelabuhan dan bandara utama, termasuk pangkalan laut Lambarum di Pulau Manus dan fasilitas itu di ibu kota Port Moresby, Papua Nugini. Sementara di sisi lain, adapun perjanjian Fakta Pertahanan Militer antara Papua Nugini dengan Amerika Serikat, yaitu sebagai berikut. Washington akan memiliki akses tanpa hambatan ke lokasi untuk menempatkan peralatan, pasokan, material, dan memiliki penggunaan eksklusif dari beberapa zona di mana pembangunan serta kegiatan konstruksi dapat dilakukan. Sebagaimana dalam teks perjanjian antara militer Amerika Serikat dan Papua Nugini dalam melakukan pembangunan pangkalan militer. Sementara menurut Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, fakta perjanjian penerjunan armada militer Amerika Serikat tersebut dianggap akan membantu modernisasi infrastruktur Papua Nugini dan memperkuat keamanannya.
di mana dalam perjanjian tersebut juga menurutnya bukan berarti Amerika Serikat diberi ruang untuk mengatur kedaulatan negara Papua Nugini, ujar Perdana Menteri Papua Nugini James Marape